Konsep sama narasi that works well itu adalah konsep yang that generates money. Karena kan ada orang juga yang cenderung lebih kaku kan, mereka defensif terhadap sesuatu yang baru kan. Nah, membreak through wall itu kira-kira caranya gimana? Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Oke, kalau gitu langsung aja kepanggil Humphrey. Welcome. Silahkan duduk, mau ambil. Oke, Humphrey, thank you for coming jauh-jauh. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, topiknya mengenai how to concept and narrate your project gitu ya. Soalnya kan kalau gue lihat projectnya kalian itu kan unik-unik ya. Berwarna, curvy, terus kadang-kadang bisa ada mobil lah, kadang-kadang ada apa gitu kan. Nah, kita mau tahu cara pikirnya awalnya gimana sih gitu kalau bisa, how do you concept for a project gitu, awalnya gimana? Terutama thank you Mario for having me. Sorry hari ini Santi agak bertentangan, ada jadwal yang lain. Jadi mau cerita dikit mungkin kalau tentang konsep ya. Jadi kita itu emang Domicilium ini emang interior design firm yang kita emang fokusnya ke hospitality. Jadi emang awal-awalnya itu banyak project-project hotel kita itu emang dituntut untuk menjadi sesuatu yang agak unik ya gitu. Karena yang uniqueness ini akan menjual atau mengenerate revenue gitu untuk hotelnya dan juga untuk ownernya juga. Jadi konsep-konsepnya itu ya tergantung gitu. Banyak yang kita bikin unik-unik itu lebih ke lokalitasnya. Jadi kita benar-benar research, cari-cari tahu gitu apa sih yang lokalitasnya itu. Kalau mungkin kayak kita orang mau datang ngunjungin hotel itu kan nggak mungkin kayak mereka mau ke hotel terus ngerasa kayak oh saya lagi dari Amerika mau ke Bali gitu. Terus saya kasihnya nuansanya nuansa Amerika, nggak mungkin juga kan. Jadi orang pengen dapat experience yang beda di tiap hotel gitu yang mereka stay. Disitulah yang kita ngulik lah apa sih lokalitasnya dari Bali, dari sananya ada apa lagi, kita bisa mainin dengan konsep apa, cerita apa gitu, mungkin dari dongeng atau apa, cerita rakyat, ya itu yang kita benar-benar ngulik sih. Nah kan kalau misalnya orang ke Bali kan standar ya, maksudnya oh Bali Island of the Gods, terus dia punya budayanya yang ada tari-tarian gitu kan. Nah how do you get out of that yang biasa gitu kan, konsepnya yang luar biasa kayak tadi misalnya tiba-tiba dongeng gitu. Metode risetnya gimana nih nyarinya? Nah balik lagi kan ke lokalitasnya ya. Jadi kita ada satu project kemarin kita baru selesai, mungkin tahun lalu baru opening. Itu Hotel Aloft di Kuta Beach Walk. Seperti kalian tahu, Kuta Beach Walk itu adalah daerah yang sangat vibrant ya. Yang kalau kita bisa bilang sih ya almost kayak vibrant beach city gitu ya. Jadi kita pengen ngangkat budaya Bali cuman tidak terlalu kayak tradisional gitu. Karena brandnya itu adalah Aloft, yaitu sesuatu yang lebih modern. Jadi waktu itu kita lagi mikir, kita pengen angkat surfing culture-nya di sana. Karena surfing culture itu udah dimulai dari tahun 70-an, banyak turis dari Bali, dari Australia, dari Eropa gitu, pada datang ke Bali untuk surfing. Dan Kuta itu adalah titik pertama yang orang-orang dari Eropa sama Australia ini datang. Nah kita dari itu kita ambil dari timelinenya tahun 70-an dengan warna-warna yang retro, feel-nya yang otentik gitu di waktu zaman itu. Ya kita kembangin dari sana. Termasuk sama restoran-restorannya juga kita bikin seolah itu kayak surfer punya workshop. Nah jadi kita emang gak mau ambil kayak aduh Bali terkenalnya apa sih?
tarian Bali atau apa gitu, kita pengennya ambilnya dengan lokalitasnya gitu. Jadi benar-benar Kuta itu kita ngulik di situ kan pas di depannya pantai juga. Ya. Jadi benar kita ambil konsep server itu yang lebih tepat sih. Jadi kita nggak mau kayak hotel sebelahnya ya. Jadi masa kita samain sih gitu. Jadi apa bedanya antara masuk ke hotel ini atau ke hotel sebelahnya gitu kan? Ya. Ya kita bikin cerita lah gitu. Oh ini Kuta itu jadi nostalgia untuk orang-orang yang zaman dulu yang sering surfing ke sini ke Kuta gitu. And it creates another cycle gitu untuk orang yang udah pernah sana, tinggal di sana dan ingat kayak oh Kuta gitu yang surfer paradise gitu. Jadi kayak historinya ya, nyari history tapi historinya dari sisi apa? Iya gitu. benar. Kebetulan Kuta itu terkenalnya sama surfing dulu. Surfing ya. Makanya itu yang diangkat history surfingnya dulu dari mana gitu ya. Surfing dan party. Dan party ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana meyakinkan kliennya? Apakah klien semudah itu setuju sama konsepnya? Kita juga kerja bareng sama waktu itu sama Marriott sebagai hospitality brand. Mereka itu sebagai operator. Jadi mereka itu emang sangat setuju kalau kita nggak mau ambil benar-benar kayak Bali yang tradisional gitu. Kita pengen ngangkat lifestyle orang-orang yang tinggal di daerah sana gitu. Dari owner juga langsung setuju sih. Maksudnya kayak, aduh kita nggak mungkin pakai batik Bali atau apa gitu, kain Bali. Kita pengennya yang sesuatu yang lebih kontemporer, lebih modern gitu. Cuman masih dapat feel Balinya gitu. Jadi nggak semuanya harus dibikin sesuatu yang tradisional. Kita harus translate dari sesuatu yang tradisional jadi something new gitu. Oke. Terus sekarang itu udah jadi belum locationnya? Udah jadi. Udah operational ya? Udah operational. Oke. Nah lalu itu kan konsep awal ya. Konsep awal dari sebuah project caranya gimana untuk basic desainnya kan. Nah lalu kan sebenarnya lanjutan dari konsep desain itu kan adalah narasi tadi ya, narasi itu kan mungkin bisa dijelasin nggak sih bedanya konsep sama narasi apa? Nah, oke. Kalau konsep itu menurut saya itu ada biasa kalau kita habis ketemu sama klien nih, kita ada bikin yang dibilangnya mood board gitu. Jadi mood board ini ada 2 komponen. Satu komponennya itu adalah konsep. Konsep itu ya terbagi dari kayak maksudnya mood untuk interiornya seperti apa. Tipe kursinya, tipe furnishing, tipe mood lightingnya kayak gimana. Kadang-kadang sampai tipe piringnya mau sajikan makanan seperti apa itu kita juga masukin ke sana gitu. Jadi sesuatu yang lebih visualnya. Sampai piring juga dipikirin nih. Pikir, iya. Tanaman juga kita pikirin gitu. Piring bukan jatuhnya udah ke orang produk gitu ya? Piring-piring maksudnya kalau kita lagi ngedesain restoran gitu. Jadi kita udah kasih tahu. Mungkin piringnya arahnya kayak kita mau yang putih bersih. Karena makanannya seperti apa. Oh udah ada directionnya ya? Iya, grand directionnya gitu. Nah dari konsep ini kita jadi bikin building block nih. Untuk konsep yang kita bakal jadi acuan untuk projectnya gitu. Jadi the big concept, terus tadi kita baru build down lagi gitu ke daerah-daerah mana gitu, tiap kamarnya mungkin apa gitu yang mengacu dengan konsep yang awal itu. Kalau narasi itu bedanya itu lebih mencerita gitu. Ini adalah sesuatu yang dulu zaman saya masih kerja di Amerika. Saya ada kerja sama satu bos saya. Dia itu dia interior designer, cuman istrinya satu konglomerat di Chicago. Dia itu punya banyak banget properti di sana. Nah pas waktu itu saya kerja sama dia lagi bangun hotel. Jadi dia sempat cerita gitu. Ini properti dia segitu banyak gitu. Dia tiap properti itu kayaknya harus ada sesuatu yang membedakan. Yaitu datanglah itulah narasi gitu. Nah dia kan sempat cerita apa sih narasi itu? Narasi ini saya pengen ada ceritanya loh. Kalau di Chicago ini yang mungkin dari eranya 1920 atau apa, karena gedungnya emang benar true to the 1920s gitu. Dia ulik lah lifestyle-nya gitu. Dia emang bilang seolah-olah kayak oke, kayak kita itu sebagai interior designer
anggaplah kayak artis ya, seniman gitu. Seniman itu kan dia punya playground itu adalah kanvas. Dan dia itu akan melukis dan mencerita biar kanvas itu menjadi artwork dan itu bisa berkomunikasi sama orang. Ceritanya apa, itu adalah narasinya. Nah, kalau kita interior design, kita harus bernarasinya secara dengan space-nya gitu. Dari space ini apa sih yang kita bisa melukis, jadi mengeluarkan narasi atau ceritanya gitu. Jadi apa yang kamu pengen orang tahu atau pengen ngerasakan gitu di space-nya itu. Jadi ya itu bedanya narasi sama konsep aja gitu. Kalau konsep mungkin lebih physical, terus kalau narasi itu mungkin something yang you feel aja di sana gitu. Jadi kalau tadi yang hotel tadi, kalau bercerita tentang awalnya dari surfer yang dari Australia tadi, mereka bermain di situ, mereka punya culture untuk party dan lain-lain, apakah itu jatuhnya konsep, apakah narasi itu? Nah kalau itu narasi sih. Itu narasi ya jatuhnya kan itu iya. ya. Jadi emang ada the story behind it. Tapi kalau konsep lebih ke sudah masuk ke produknya gitu kali ya. Iya benar. Jadi kalau udah masuk kayak ini kita mau pakai kursinya kurang lebih kayak gini. Terus fabriknya kayak gini. Terus mungkin open kitchennya mau bikinnya kayak gini. Itu ya itu adalah konsep kita. Jadi kalau menurut lo awalnya itu harusnya startnya dari konsep dulu apa dari narasi dulu dalam sebuah project? Hard to say ya. Kalau kita biasanya mengacukan dulu dari branding. Jadi kalau untuk hotel biasanya brand itu menentukan kita mau bikin konsepnya arahnya kemana dan narasinya arahnya kemana gitu. Barengan artinya ya? Barengan, iya. Jadi emang bisa dibagi kayak berapa kategori dari brand itu. Brand itu mungkin kadang-kadang ada yang saya maunya hotelnya yang lebih resort. Saya mau hotel yang lebih urban. Saya pengen hotel yang lebih artsy gitu. Atau saya mau kelihatannya kayak industrial gitu. Ini adalah cara-cara hotel operator itu mengenerate income gitu atau mengenerate identitas untuk hotelnya. Oke. Ini kita biasa mengacu dari sana dulu. Kita udah tahu brandingnya, kita baru tahu ngulik lokalitasnya itu gimana. Jadi kalau kita dikasih hotel yang urban, ya kita coba cari gitu. Mungkin konsepnya apa, narasinya apa untuk urban places, atau mungkin hotel yang artsy gitu. Ya kita ngulik gitu, kita cari seniman siapa yang ini yang bagus gitu, yang sekarang lagi on point gitu, yang bisa mencerita tentang lokalitasnya gitu. Kita ada satu project juga di Art Hotel yang waktu itu kita kerjain, dan dia itu banyak berkolaborasi dengan seniman-seniman. Waktu itu kita bikin first Art Hotel yang not owned by Art Hotel Group themselves, cuman mereka sebagai operator. Jadi mereka itu benar ngulik seniman-seniman yang ada di Jogja waktu itu. Dan dari situ Jogjanya mereka itu ngerespon sesuai dengan kayak apa sih yang Jogja gitu. Kalau dari segi kita interior itu kita lebih ngulik, ini kita harus kasih seniman-seniman ini kanvas untuk berkreasi. Apa sih kanvasnya itu? Mulai dari dinding, dari paneling, atau dari belakang reception backdrop atau apa gitu, mungkin dari hordengnya, fabriknya atau apa. Lalu kita ngulik lagi tentang lokalitas punya seniman yang lebih teknikal gitu. Jadi tukang menganyam, bikin kursi, wood carving gitu, semuanya kita masukin juga ke sana. Dan ini nanti seniman yang artis ini bisa ngerespon juga di atas yang produk-produk ini juga. Gitu. Nah kalau itu kan sebenarnya udah masuknya rada ke konsep ya. Jadi kayak nih kita sediain tempat buat seniman berkarya gitu kan. Mungkin gak sih kalau desainer kan jago ngecap ya biasanya kan. Jadi konsepnya udah jadi kan, biasa dulu bikin tugas konsep udah jadi nih. Terus mau presentasi kan mesti narrate kan, artinya itu mesti narasi. Terus kita baru ngarang based on apa nih yang bisa gua ngarang dari sini gitu. Itu does it happen atau gimana tuh? Biasanya sih enggak. Kalau kita itu benar-benar research dulu. Karena
kita sebagai konsultan itu our time is precious ya. Jadi kalau sampai kita harus ngulang terus gitu, itu kita studionya nggak efektif. Jadi yang kita kerjakan di tahap itu, kita udah dapat brief dari klien nih. Dia udah menceritakan gitu, kayak dia pengennya apa gitu. Cuman kan mereka mungkin lebih ceritanya secara lisan kan gitu. Betul. Jadi it's up to us to interpret mereka pengennya apa gitu. Nah dari sini kita baru cari tahu nih narasinya apa dulu. Itu narasi kan paling enak, paling gampang didengerin kan. Yes. Nah, cuman kalau secara visual itu ya kita harus berkomunikasi sama owner gitu. Bilang maksud bapak atau ibu begini kah? Apa ini saya arahnya udah benar gitu? Nah ini jadi kita nggak miss gitu kalau sampai konsepnya itu harus berulang berapa kali gitu. Jadi kita harus research juga gitu. Maksudnya benar-benar research ini sesuai atau enggak gitu dengan tren atau style yang ada yang dimaksud sama si ownernya ini. Itu gambar mesti keluar ya di tahap itu lah ya, visual kan, tanpa mood board itu tadi ya. Mood board. Nah ini kita emang banyak ngobrol sama owner awal-awalnya atau barengan sama operator. Lang, maksudnya gimana? Kita harus nanya dulu. Biarin deh dia orang mikir kita kayak orang goblok gitu. Soalnya emang bener kita nggak ngerti gitu. Kita harus bener tahu mereka pengennya apa gitu sampai harus ngulik. Ada owner yang kayak masih agak yang GJ gitulah. Kayak aduh saya maunya kayak gini, saya mau gini. Cuman pas kita kasih lihat ternyata bukan gitu. Nah ini juga kadang-kadang terjadi. Jadi kita pengen menghindarin itu. Jadi kita emang spend lebih banyak waktu gitu. Bener-bener sampai gue kurung ya lo. Jangan sampai keluar ya. Pokoknya sampai ini udah selesai kita baru jalan gitu. Jadi di kelas kalian pun masih suka dapet klien yang gak jelas juga maunya apa gitu ya. Jadi di depan akan keluarin banyak gambar-gambar yang... Iya kita emang banyak ngobrol sih sama kasih lihat maksudnya ini gitu. Awalnya baru kita bikin konsep boardnya kan. Soalnya banyak owner juga yang mereka, lu kan interior design kan, lu yang ngurusin deh gitu semuanya gitu. Ada yang tipe kayak gitu. Terus ada yang kayak gue maunya ini BM. Apa tuh BM tuh? Banyak mau. Iya banyak mau gitu. Terus nanti kayak aduh sih bapak ibu ini BM cuman kok gak ada duit ya. Itu udah beda level lagi tuh. Iya kan. Kalau mendukung sih gak apa-apa gitu. Cuman kayak jadi kita emang lebih sukanya kayak gitu. Dari awal itu udah ngomongin selain tentang konsep, tentang ide atau apa yang dia wishlist mereka lah gitu. Cuma kita juga harus bisa filter secara budgeting juga gitu. Kayak untuk owner-owner ini yang saya bilang BM gitu, mereka juga harus ngerti gitu kalau kita kerjanya harus lebih efektif aja. Jadi kayak realitinya apa sih? Kamu kasih saya budgetnya berapa gitu? We can work with you on that gitu. Mereka ngomong gak sih biasanya kalau budget mau nggak ngomong? Sering ngomong. Sering, iya. Apalagi yang hotel owner ya. Yang paling saya dengar itu hotel bintang 5 maunya, cuma budget bintang 2. Ya cuman ya we'll try to make it work gitu. Maksudnya ya apa yang make sense aja untuk di hotel-hotel ini dan parameter apa yang kita bisa push aja gitu secara budget. Itu jadinya hotel bintang berapa tuh? Jadi 5 terus tapi budgetnya 2, akhirnya jadinya bintang berapa? 3,5. 3,5 jadi tengah-tengah ya. Cuman soalnya kita kan emang udah biasa dengan ngerjain hospitality. Jadi emang kita ngerti ada berapa hal yang ya value engineering itu udah biasa. Jadi emang kita udah ngerti kayak bahan-bahan material apa yang kita harus pakai untuk menghematin budget mereka. Owner karena mereka apalagi yang bintang 5 ya. Maksudnya bintang 5 itu BIP-nya aja orang pasti komplain tuh. Aduh saya pusing Pak, BIP-nya masih 12 tahun gitu. Kita hotel ini operational 10 tahun terus kita harus renov lagi. Saya belum BIP harus renov lagi gitu. Nah ini justru kita emang ngerti mereka itu gimana harus get back their money lah gitu intinya. Jadi properti ini mereka itu kecuali emang ada berapa owner sih yang mereka ini punya hotel karena itu lebih ego sih. Karena mereka itu ngerasa ini sebagai extension dari rumah mereka gitu. Saya mau rumah besar gitu.
saya mau palace, istana gitu. Ya itu emang sering terjadi. Cuman rata-rata klien kita itu untung lebih budget conscious. Dan jadi emang desainnya juga harus diarahkan dari segi ROI mereka juga artinya. Iya. Oke, jadi nggak bisa yang di tengah-tengah tambahin lagi bro speknya bro, naikin lagi bro gitu. Kalau rumah kan begitu biasanya. Itu jarang banget. Nggak mungkin ya. Yang ada diturunin. Ini saya hilangin ceilingnya aja ya gitu. Kenapa nggak ngomong dari awal gitu? Ya, jadi kalau perubahan desain kalau dari segi hospitality itu lebih banyak ke down spec dibandingin naik spec gitu nggak? Kalau rumah kan cenderung along the way kan klien biasanya bilangnya nggak punya budget, tapi ntar di tengah-tengah tanggung naik spec biasanya gitu kan. Iya. Nah kalau hospitality apa yang terjadi tuh biasanya? Hospitality biasanya lebih banyak VE sih, yaitu value engineering. Sama klien itu, aduh kita sering banget ada sesi curhat lah gitu ya. Aduh Pak saya nggak bisa nih, budget saya nggak ketemu. Saya perlu buka hotel ini dalam jangka waktu kapan gitu. Boleh nggak ini kita ganti spek gitu. Ada yang banyak yang akhirnya kayak awal-awalnya dream big. Kita juga ya pengennya sih dream big juga ya. Kalau bisa pakai material yang lebih bagus, why not gitu. Cuman kita juga harus ngertiin mereka secara bisnis gimana gitu. Jadi ya untuk VE itu ya kita emang untuk hospitality designer kita nggak gitu sensi lah ya. Kalau itu bukan it's not a kick in our groin gitu kayak ya udah we have to work with them gitu. Kita sebagai konsultan mereka we have to do what's best for them. Termasuk kayak if we advise them kayak hal yang kayak mereka kadang-kadang pengen kayak Pak saya maunya kayak gini, bilang wah it doesn't work that way. Secara safety atau apa operational gitu ini nightmare banget. Cuman emang banyak owner yang suka maksa gitu. Cuman ya udah all we can do is say ya udah this is our stance gitu and we told you like this gitu, ya terserah up to you whether you want to take it or not gitu. Cuman VE itu udah paling sering sih terjadi. Kita itu down spec itu udah bisa down spec terus down spec lagi. Terus habis itu kontraktor ditekan lagi. Pernah nggak kalian walk out of a project because maybe because of the budget atau mungkin klien yang tadi banyak maunya tapi nggak ada ujungnya gitu? Pernah walk out nggak in the middle of a project? Nggak sih, soalnya kalau when we commit. Jadi emang awalnya itu kalau ketemu sama klien we just have to make sure that klien ini cocok nggak ya sama kita gitu. Cuman untungnya gue kan berdua sama Santi kan. Jadi kalau gue nggak cocok sama orang ini, ya udah Santi lu maju ya. Kalau si Santi nya, aduh gue sebel banget sama orang ini, lu deh yang maju deh gitu. Oke, sip. Jadi ini main good cop bad cop gitu ya? Bukan good cop bad cop sih, lebih kayak biar project ini lebih lancar aja, biar selesai cepet gitu. Jadi kalian artinya memilih kalau misalnya emang udah ambil pasti harus diselesaikan. Tapi kalau misalnya dari depan kayaknya udah nggak kena, langsung nggak ambil dari depan gitu nggak? Iya. Oke. Banyak kok yang kita tolak juga karena emang kita tahu emang nggak bakal cocok gitu. Dari attitude-nya, dari dia meeting pertama kita gitu, itu udah kayaknya nggak bisa gitu. Cara nolaknya gimana? Cara nolaknya biasa sih kita ngomong sejujurnya aja gitu. Bilang Pak Bu kita benar nggak bisa karena timeline kita, studio kita lagi full. Kalau mau tahun depan gitu atau kapan gitu. Emang jujurnya sih kayak gitu. Paling gampang bilangnya full ya. Iya. Bukan fee-nya 2 kali lipat. Fee-nya enggak dong. Fee kita wajar kok. Amri, bisa ini nggak? We have 5 minutes left. Bisa kasih contoh nggak? Kita kembali ke narasi dan konsep tadi ya. Iya. Kalau konsep yang nggak bagus itu kayak apa sih? Atau narasi yang nggak bagus yang you pernah see something? Ya maybe nggak harus di industri ini juga. Maksudnya any bad example? Kalau konsep jangan gini gitu. Lu bikin cerita jangan begini. It's so shallow gitu kan?
Atau lo nggak bisa bikin yang jelek? Enggak. Maksudnya beauty is in the eye of the beholder kan. Oke. Jadi kan walaupun nggak kena target market yang mass, maybe there's a niche for you gitu kan. Jadi untuk konsep the one that konsep sama narasi that works well itu adalah konsep yang that generates money Oke. for the owner gitu, for us ya. Ya. Karena waktu itu kita sempat ngobrol sama orang hotel operator gitu. Dia kadang-kadang ada gitu, ada bilang katanya, kalian harus ngedesainnya sesuai dengan branding kita yang kayak gini. Bilang, kenapa? Kayaknya nggak cocok deh, kuno banget gitu menurut kita gitu kan. Kok masih mau sih bikin kayak gitu? Terus mereka bilang, because this is our way to generate income gitu dari brandingnya. Kalau konsep lu kena sama branding kita, itu bakal create this kayak wonderful fireworks gitu. Karena mereka itu bakal, wah orang pasti mau di sana, orang pasti mau stay di sana, mau makan di sana di restoran, mau stay di hotelnya sana. Ini adalah branding dan konsep dan narasi yang bisa work together well gitu. Jadi mereka itu emang nuntut branding itu kita harus panut sama branding dulu. Paham sama brandingnya dia. Paham sama brandingnya mereka, baru kita ngikutin konsep sama narasinya. Gitu. Oke, jadi at the end of the day ya ngikutin language-nya owner, which is udah. Asal bisa bring dia money, konsepnya masuk lah ya. Iya, intinya sih cuan gitu. sih untuk owner gitu. Ada klien kita dulu satu, kita bikinin restoran untuk dia. Dia bilang kayak, aduh gue cocok banget sama Domi. Kenapa Pak gitu? Karena kalian itu money maker for me gitu. Cuma kita bilang ya it's also depending on kita punya harmoninya lah gitu. Maksudnya kita bikinin dia restoran, cuman kalau dia nggak bisa ngolah dengan makanannya atau maintain untuk crowdnya gitu, itu kita juga susah kan. Ya, design is one of the element lah yang membuat laku gitu. Yeah. Nah, tapi mereka operationnya juga harus bagus artinya kan. Yeah. Cuman for bad concept I don't really know. Oke, kalau gitu Humphrey, thank you very much untuk sharingnya this morning. We are open for questions for 5 minutes. Ada yang mau bertanya kepada Humphrey langsung? Cara untuk menolak klien mungkin? Atau mau tanya fee-nya berapa boleh? Di sini. Cipta mau nanya? Mungkin ada. Halo Hem. Hai Cipta. Jadi penasaran. Kan kalau Domisilium selama ini mengkonsepkan sesuatu itu kan selalu unik ya. Maksudnya uniknya itu dari konsepnya unik sampai executionnya itu unik. Nah, cara meracuni owner kan gimana ya? Untuk menawarkan sesuatu yang unik itu kan harus ada racunnya. Kayak gula-gula racun. Menawarkan sesuatu dan membuat owner tuh meyakini bahwa ini tuh bagus. Karena kan ada orang juga yang cenderung lebih kaku kan, mereka defensif terhadap sesuatu yang baru kan. Nah, membreak through wall itu kira-kira caranya gimana? That's a very good question. Biasa gue dorong si Santi sih. Jadi ada partner gue ya si Santi ini. Mungkin most people don't know gitu. Jadi si Santi ini emang quite persuasive ya in terms of itu. Cuman kita kalau mau present sesuatu kayaknya dengan fakta itu lebih gampang daripada kita ngejual kayak ini using from our words aja gitu. The first thing yang biasanya kita hadapin itu biasanya itu value engineering. Most of our clients itu rata-rata sih lebih berani untuk mengeksplor gitu ya. Apalagi untuk project-project mereka yang mungkin lebih hospitality ya. Dia orang kayak pengen mau ngulik gitu. Dengan produk baru, dengan desain baru gitu.
Cuman kita balik-balik tanggung jawab kita adalah untuk mengadvise untuk budget. Sorry to say gitu. Kita domisilium udah 15 tahun, ujung-ujung budget gitu kan. Jadi kalau emang it doesn't work that way, ya udah it doesn't work that way. Kita nggak usah push terlalu susah gitu. Cuman we'll make best dengan second alternatifnya gitu. Dengan yang bahan yang lebih simple, cuman masih give the same effect gitu. Kayak mungkin orang nggak bisa pakai marmer, ya udah pakai Edstone kan. Nah, terus kita kasih dong tahu itu, oh iya materiality-nya gimana, tahan outdoor gitu, nggak usah pusing jamur, bla 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 gitu. Oh, oke. Looknya dibikin mockup bagus, oke. Racun yang sangat bagus. Ya jualan nih. yang gue pernah lihat juga kalau orang itu designers yang pernah gue experience sendiri itu cara memaksakan sebuah konsep itu ngomong mungkin 5-10 kali diulang-ulang. Bro gini aja bro, nggak mau, nggak cocok. Nanti besok ketemu lagi ngomong lagi, bro gini aja bro. Jadi something yang kita belum pernah dengar sebelumnya, setelah 10 kali dengar percaya lama-lama. Oh kayaknya benar juga ya gitu. Oh oke. Kayaknya begitu maybe. Kayaknya gue harus tinggal sebelah owner situ deh. Gue malam-malam gue bisikin. Bisikin dia malam. Pakai ini bro. Lagi tidur dia bisikin. Subliminal message. Itu lebih bahaya dong kalau lagi tidur. Ayo approve. Ayo approve. Agak horor. Naikin budget. Ada pertanyaan lagi? Hai Humphrey, Hai. saya Nike. Ngomongin soal konsep gitu kan, penasaran aja sih dari tim kalian atau dari Humphrey sama Santi sendiri pernah sejauh apa nyari research untuk konsep sebuah project gitu. Kalau misalkan untuk hotel, apakah kalian cobain hotel satu-satu, bintang 5 begini, bintang 4 begini, bintang 3 begini, atau kalau kalian lagi mau desain suatu restoran yang generate money gitu kan, kalian research di restoran ini, si desainer ini kalau setiap kali bikin restoran pasti rame, pasti ngantri gitu kan, gue harus cobain, gue harus ini. Nah sejauh apa sih yang kalian pernah lakuin gitu, atau you're just doing your research behind the desk gitu? Oh, thank you for the question. Ini mungkin yang aku benar-benar kayak kita di studio, kita biasanya ngajak anak-anak kita yang lebih senior gitu ya, at least once a year itu untuk pergi ke Milan. We have a program for that gitu. Jadi diorang ke Salone, during Salone Mobile. Karena kita ngerasa kayak anak-anak ini kalau udah diajak keluar, desainer-desainer kita itu benar-benar melek. Meleknya itu beda daripada anak-anak yang mungkin stuck di rumah, stuck behind the desk gitu, nggak ngeliat kemana-mana. Dan sorry to say, generasi sekarang kayaknya banyak yang lebih homebody ya. Jarang ngeliat semuanya lewat layar gitu. Jadi nggak pernah mengexperience sesuatu yang di luar. Pinterest ya? Iya, Pinterest, Instagram, TikTok gitu, ya all this stuff gitu. Jadi emang harus engage them untuk benar-benar let's go out, let's do something gitu. Kayak kemarin aja kita ngajak staff kita itu satu studio bilang, guys kalian harus ke Indonesian Design Week, Indonesian Design Center, IDD. IDD. Maaf. Karena itu is beneficial for you gitu, not only for your research, juga udah ngenal material gitu, dan juga untuk kayak pegang-pegang gitu, experience lah gitu. Kalau tanpa that experience is no good. It's simple as like kita lagi nge-research untuk food court gitu. Bisa lah pergi kemana-mana aja, ke food court mana. Kita juga sering kan kalau lagi jalan-jalan weekend, lagi break itu,
ya udah jalan-jalan nggak boleh di Jakarta, boleh di luar Jakarta gitu, anything as simple as doing that gitu, atau ke sini gitu, ngeliatlah booth gini kayak gimana sih keren-kerennya. And kadang-kadang kita emang kalau yang ada satu klien kita yang pernah ngajak kita bilang, bro saya mau bikin bar nih, cuman gue pengennya yang unik banget gitu. Bilang, wah yuk kita keluar negeri cari. Dan dia mau. Kita habis itu kita bikin list itinerary-nya semua bar gitu. Jadi benar-benar bisa di-experience. Karena beda banget dengan ngeliat foto. Kamu harus benar-benar experience gitu. Apalagi kalau tempat-tempat yang untuk commercial spaces ya. Commercial, mau hotel, mau apa gitu. Kita harus benar experience. Jadi mau experience ke hotel, nggak usah jauh-jauh ke nginep di kamarnya, kita bisa ke hotel lobby. Kalau ngomong sama hotel concierge-nya atau di sana juga bisa, kadang-kadang mereka bisa nganter kita ke kamar untuk kasih tour propertinya juga. Request gitu. viewing ya. Iya. Jadi there's nothing impossible for you to do. If you wanna do, it's like just go over there, take a look. Nggak perlu sampai kayak kita harus kayak lu ngeliat lah, jangan masa di Pinterest melulu sih. Nggak dapet gitu feel-nya. Feel skala aja itu beda banget kalau ngeliat experience in real life ya. Gitu. Jadi emang kalau kita research emang kita pergilah. Go outside, don't stay behind your desk gitu. Ya, cuman do it on your own time. Kalau di kantor mesti gambar ya. Iya. Menjawab? Sudah? We are open for one more question. Ada yang mau nanya lagi? Ada? Teman-teman? If not, kita lanjut ke acara berikutnya. Humphrey, thank you very much. Thank you untuk Mario for having sharing-sharingnya. me. Tepuk tangan. And Oke, kita lanjut ke next speaker. Berkonsep dan bernarasi kan. Nah kebetulan kita ada di salah satu tempat yang kalian kerjain juga nih. Gitu. Nah bisa cerita gak sih kenapa bisa bikin tempat sekeren ini gitu. Awal mulanya gimana nih? Soalnya kan ini harus perang bersama booth-booth lain kan nih. Gitu. Ya. Proses pemikirannya gimana? Thank you Mario for having us. Jadi kalau ditanyain, jadi konsep tentang tempat ini tuh sebenarnya kita menguliknya dari masalah. Jadi bisa dikatakan kita desainer itu tukang cari masalah. Jadi mengkritisi masalah ya. Masalah apa sih yang tercipta di Indobuildtek kan gitu. Keliling 6 hall, sampel banyak kan gitu. Keliling 6 hall pasti semua mau produknya menonjol kan gitu. Keliling 6 hall pasti capek. Jadi kenapa enggak kita menyelesaikan masalah yang terjadi itu. Jadi peka terhadap masalahnya. Nah pemikiran itu dibawa sampai ke setiap detailnya. Jadi contoh gini. Oh capek keliling bawa sampel keliling 6 hall. Berat loh. Brosur setebal ini aja mungkin udah 15 kilo lebih. Yeah. Jadi kenapa enggak nyediain locker? Supaya mereka kalau umpamanya bawa kunci, taruh aja, minimal udah datang 2 kali. Untuk naruh sama untuk ngambil. Udah 2 kali. Terus kalau capek bisa duduk di sini karena barang mereka di sini. Iya. Nah, terus kemudian mikir kan, semua orang mau majang produk yang hebring lah kasarannya. Kenapa enggak kita bikin ini jadi sebuah tempat yang sudah memperlihatkan aplikasi dan kelebihannya masing-masing. Nah, jadi contoh kayak menggabungkan beberapa vendor, karena saya yakin produk itu nggak mungkin bagus kalau nggak di show. Bagaimana sih jadinya, realnya itu gimana sih gitu. Yeah. Kayak contoh kan masing-masing produk punya masalah dan juga punya kelebihan kan. Pasti kan. Nah, jadi contoh kayak Edstone, ya dia punya kelebihan bahwa dia punya material itu kelihatannya very outdoorish dan very mahal, very expensive. Tapi bisa di-apply dengan sangat mudah. Oke. Nah, jadi
meng-apply masalah itu dijadikan hal yang positif untuk booth kita. Seperti itu. Dari luar, oh lucu bentukannya. Oh digabungin dah dengan feel outdoor. Cari rumput sintetis yang benar-benar bisa bagus. Seperti itu. Jadi artinya awal mulanya adalah kan goalnya gimana caranya supaya orang mau datang ke sini ya. Atau narik orang sesering mungkin ke tempat ini. Betul. Nah dicarinya masalah orang apa gitu. Betul. Nah kemudian kalau judulnya itu sendiri Erdenia gitu itu apa tuh? Nah ini Dinda yang jelasin dah. Jadi Erdenia itu sebenarnya berangkat dari konsepnya kita. Itu kita mau membuat sebuah Taman of Eden actually sebenarnya. Kita kepikirannya kenapa Eden itu kita melihat Eden itu kan biasanya tempatnya tuh beautiful, harmoni, kemudian juga tempat berada semuanya tuh tersedia istilahnya gitu kan, ada yang di provide. Nah akhirnya dari situ kita collab sama salah satu branding juga, Studio Yort. Nah mereka yang inisiasi gimana kalau misalnya dari konsep kalian ini kita gabungkan dengan tempatnya itu sendiri lah yang feel-nya tuh emang garden. Akhirnya terjadilah Erdenia gitu. Oh, oke. Jadi Erdenia tuh pelesetan dari Garden of Eden maksudnya Yes. kan. Oke. Nah, terus prosesnya waktu itu gimana? Ini kan kalau bikin booth kayak gini kan kayak lagi Armageddon kan, mau perang terus ngumpulin personil kan. Satu-satu muncul gitu kan. Nah itu prosesnya bagaimana tuh ya? Dari awal konsepnya keluar lalu baru tarik-tarikin vendor satu-satu apa gimana? Ya, otomatis begitu. Jadi masalahnya apa dulu yang mau di-solve, siapa yang bisa nge-solve. Nah, baru makanya kita kumpulkan yang memang sesuai ya dengan visi dan misi tentang proyek ini gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya si cat-cat tekstur ini dari kalian itu bagaimana cara kalian mengolahnya untuk supaya dia stand out di booth ini? Jadi seperti dari yang saya bilang ya, kayak kalau setiap produk kan pasti punya masalah gitu. Nah, dari masalah itu kan otomatis juga punya kelebihan. Kayak contoh, cat tekstur itu selalu identik dengan tekstur yang tidak nyaman dipegang. Tajam. Ya kan? Terus peng-applyan nama cat itu kan selalu ada masalah basah dan kering, ketidakrataan. Nah, itu kan harus di-apply. Nah, tugas kita kan memahami dulu masalahnya apa, mengcover masalah itu. Jadi contoh, kalau bidangnya seamless dan besar, berarti ambil aja warna gelap kayak gitu. Untuk warna yang mencolok ditaruh di eye level. Jadi makanya kenapa kan kita naikin semua. Yang merah-merah, terakota itu kita naikin semua. Oke, supaya langsung Kelihatan mata. Untuk locker cari yang warnanya lebih netral. Gitu. Untuk backdrop cari yang warnanya ada mencolok tapi rada deep. Jadi positioning terhadap masing-masing masalah dan material itu benar-benar diamati. Including kan kayak contoh eye mesh gitu. Oh dia kakunya kemana ya. Jadi benar-benar didalemin materialnya. Eye mesh itu yang mana ya? Yang ini anyaman metal. Oh yang itu ya. Sama rantai-rantai itu ya? Iya betul. Itu benar-benar didalemin dulu. Oh bisa dipakai begini. Tidak bisa dibeginikan. Nah, itu benar-benar didalami dulu, baru di-apply. Oke. Gitu. Itu ibaratnya kalau di taman itu yang menjuntai-juntai gitu ya? Ya. Di Garden of Eden gitu ya maksudnya? Iya. Oke. Nah kalau CNS sendiri biasanya tuh project yang dikerjain, scope-nya apa aja sih kalau di CNS itu? Kita arsitek iya, interior iya, sometimes jadi merangkap PM. PM juga. Apakah booth ini mencerminkan dari project-project yang biasa dilakukan oleh CNS? Mencerminkan enggak? Booth-nya. Apakah booth ini mencerminkan dari salah satu identitas yang biasa dikerjakan oleh CNS projectnya? Sebenarnya kalau kita bilang cukup mencerminkan sih. Soalnya yang mungkin yang membuat kita berbeda itu kita suka menawarkan ide-ide yang ya mungkin bisa dibilang agak
aneh kali ya, atau nggak mungkin out of the box kali ya, yang nggak biasa orang coba lakuin gitu. Kenapa? Karena sebetulnya ya balik lagi, kita pengen mereka itu mungkin dari customer atau enggak dari yang visitor yang selaku berada di sini itu bisa betul-betul melihat fungsi itu nggak cuman apa ya, atau enggak mungkin desain itu nggak cuman hanya estetik aja, tapi emang benar-benar bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi dan kolaborasi antar material, antar vendor, maksudnya ini ada furniture yang lain, walaupun kecenderungan arsitek itu kan biasanya kadang senengnya yang monokrom kan kita bilang ya gitu. Itu aku juga sebenarnya suka sih monokrom gitu. Nah cuman sebetulnya kita itu bisa achieve lebih dengan menggabungkan warna-warna lain sebetulnya. Jadi nggak harus selalu kayak warna netral only gitu sebetulnya. Dan terbukti bisa membuat segala sesuatu itu harmonis. Itu sih. Bukannya biasanya desainer kan sengaja maunya monokrom. So kalau dulu kan kita bikin maket itu monokrom. Karena buat mikirin warna biasanya waktunya nggak cukup gitu kan. Jadi we decide later gitu kan. Nah kalau dalam project itu kan nggak gitu ya. It doesn't work that way. Artinya kan kita emang harus nentuin kita mau moodnya ke arah mana gitu ya. Iya. Supaya nggak ada yang balapan antara satu dengan lain gitu. Kalau untuk pemilihan warna sendiri, ini kan warnanya lumayan banyak nih. Ada biru, ada hijau, ada pink. Ya, itu pemikirannya gimana ya untuk menabrakan warna segitu banyak? Tapi nggak norak gitu kan? Intinya kan gitu. Betul. Sebetulnya awal pertamanya secara garis besarnya dulu ya. Kita biasanya melihat dari garis besarnya. Kemudian dari produknya sendiri yang kita kerjasama dengan vendor, memang apa nih yang mau mereka istilahnya di dalam pameran itu mau yang di show off duluan nih gitu. Karena kita as designer yang istilahnya memprovide atau men-solving apa yang menjadi kebutuhan mereka itu kita perlu tahu dulu nih gitu. Jadi kita biasanya interview masing-masing vendor, dari mereka itu maunya di pameran ini achieve-nya itu apa sih dulu gitu. Nah dari situ kita coba gabungkanlah satu dengan yang lain sebetulnya. Di pameran ini yang mau di-achieve apa oleh bos kita? Kalau briefnya apa nih briefnya sampai jadinya begini? Kalau bisa dibilang gini, Edstone itu kan cat tekstur yang looks-nya bener-bener seperti batu. Tuh value-nya itu ya? Value-nya di situ. USP. Jadi contoh mereka punya warna merah itu based on bener-bener granit yang warna merah. Jadi kalau kita jajarin bener-bener sama. Oh gitu. Pigmennya pigmen batu gitu. Nah batu yang warna hitam, abu-abu tua gitu. Itu bener-bener dari batu granit bakar. Biru, bener-bener dari granit warna biru gitu. Jadi kita juga cukup beruntung ya. Cukup beruntung bahwa dari pihak Edstone kan punya value yang bagus nih. Nah kenapa enggak ditonjolin gitu. Dengan mengeksplor warna-warna tersebut yang kebetulan semuanya kan paletnya palet warna alam. Ya. Ya hebatnya Tuhan juga ya, udah nyiptain warna ya benar-benar secara alam bagus gitu. Jadi ketika mereka dipadukan juga hasilnya nggak norak gitu. Karena memang paletnya barang alam. Jadi waktu awal itu juga dijajarin dulu gitu ya warnanya, kelihatannya oke. Ya udah tinggal dipilih aja mau yang mana warna mana gitu. Betul. Kita dapatnya benar-benar kayak warteg bro, asal tunjuk bro. Bukan kelas warteg dong tapi kan ya, kayak warteg milihnya soalnya gampang. Betul. Alright kalau gitu nah yang saya mau tanyakan lagi ada project yang mau di-share ya? Ada slide satu lagi yang mau di-share bukan? Boleh ya? Boleh. Slide yang satu lagi. Oke, ini project dari balik badan aja bro, langsung bro. Kalau ini pertama kali Atlas ya. Jadi Atlas ini udah 3 tahun gak kerasa. Cuman ya secara konsep Atlas ini bisnis banget lah. Bisnis banget yang secara konsep lokalnya hanya dihembuskan cherry on the top.
Karena ujung-ujungnya duit, bener kata Hemfrey. Nah, nextnya, nah ini Edge Club. Kalau Edge Club ini pengalaman kita mendesain ini tuh pertama kali orang bilang, gua mau bikinnya pokoknya feel-nya kayak masuk hotel bintang 5 deh. Jadi kita bikin lobbynya spacious di next. Dan actually ada 2 venue yang sekarang baru buka, baru 1. Next. Nah ini tampak lobbynya. Jadi kita dapat PR dari SCBD tidak boleh nebang pohon sama sekali. Karena masing-masing pohon yang ada di daerah SCBD itu ternyata punya barcode. Kita baru tahu. Tidak boleh menebang sama sekali. Jadi happens to be on our side itu ada 4 pohon beringin yang gede banget dan ada di hampir tengah-tengah site. Jadi kita waktu itu bener-bener kayak main maze gitu. Oh masuknya lewat sini, taruh drop off begini, kayak main maze berdasarkan titik pohon tersebut gitu. Kalau klub ini kan secara konsep nomor 1 yang bener-bener dipikirin kan, bagaimana caranya lu narik mata orang itu untuk ngelihat ke tempat lu kan. Jadi bener-bener sesuatu yang futuristik. Tapi kalau secara deep narrative gak ada. Karena untuk menawarkan konsep di klub itu simply sesuatu yang baru. Intinya baru. You never see it, that's it. Karena ya industrinya memang tuntutannya begitu gitu. Next. Jadi pengalaman ruangnya yang bercerita gitu. Kalau di Edge ini kan lobbynya spacious, very lebih kelihatan luxurious, a little bit formal. Begitu masuk ke arcade-nya itu udah lebih ke something yang lebih colorful. Next. Nah masuk lagi di dalamnya dunia lain lagi. Jadi kalau klub nggak bisa yang pengalamannya bukan nggak bisa ya, tapi mungkin kalau bisa dibikin pengalamannya itu berbeda lagi di setiap ruangannya. Bahkan kalau bisa roomnya itu beda. Makanya ketika ditanyain roomnya kira-kira yang desain siapa? Oh yang desain orang lain aja, jangan gua. Gua angkat tangan. Udah bingung, jurusnya udah habis. Gitu. Next. Ya ini kira-kira foto-fotonya, interiornya. Bahkan ya harus naruh something odd kayak patung plesetan itulah. Next. Nah ini barnya. Oke, next. Nah ini kita barusan menyelesaikan proyek di Ayana. Jadi kita di entrust untuk bikin klub di tengah tempat dia. Nah ini yang cukup unik. Secara konsep mereka mau dunia lain. Nah tapi di challenge. Pokoknya gue punya master plan gak boleh rusak. Jadi master plan gue ini udah gue bikin dari jauh-jauh hari. Master plannya gak boleh rusak. Bangunan lu harus selaras dengan kita punya master plan. Tapi gue mau konsep dunia lain. Gila ini challenging banget. Jadi terakhir kita memutuskan oke, kita coba adapt concrete and Japanese look yang ada di depan. Jadi secara form itu tetap benar-benar kita bikin a little bit formal. Tapi enclosed. Jadi benar-benar kayak bangunan di tengah gitu, nggak ada apa-apa. Tapi nanti secara waktu kita masuk, baru kita nambahin elemen yang tidak pernah ada di klub di Ayananya, gitu. Foto by Mario.